Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dewi Sartika, nomor BP 2011-07-3005. Saya berasal dari kelas 2A dan 4 Teknik Telekomunikasi dengan dosen pengampu. Yang pertama Pak Aprinal Adila Asril, STMkom. Yang kedua Bu Dery Latika Herda, STMT. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan laporan yang telah saya buat mengenai pre-amplifier mikrofon kondenser. Saya melakukan praktikum ini pada tanggal 28 September 2021. Yang dimana tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengukur titik kerja dari rangkaian pre-amplifier mikrofon kondenser. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh nilai komponen terhadap penguatan tegangan atau AV. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami prinsip kerja dari pre-amplifier mikrofon kondenser. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami pengaruh komponen RC terhadap nilai impedansi. Landasan teori, pemancar AV mengambil sinyal audio sebagai input dan mengirimkan gelombang termodulasi amplitudo ke antena sebagai output untuk ditransmisikan. Diagram blok pemancar AM ditunjukkan pada gambar 1 berikut. Cara kerja pemancar AM dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sinyal audio dari output mikrofon dikirimkan ke preamplifier yang meningkatkan level sinyal modulasi. Yang kedua, osilator RF menghasilkan sinyal yang pembawa. Yang ketiga, baik sinyal modulasi maupun sinyal pembawa dikirim ke modulator AM. Yang keempat, power amplifier digunakan untuk meningkatkan level daya gelombang AM. Gelombang ini akhirnya diteruskan ke antena untuk ditransmisikan. Setiap blok yang akan dibangun dan dimodulasikan secara terpisah sebagai berikut. 1. Transistor kondensor mikrofon pre-amplifier atau mic preamp. Preamp mikrofon memperkuat sinyal audio dari mikrofon. Gambar 2 ini menunjukkan skema dari preamp mic kondenser hanya menggunakan satu transistor. Transistor seperti yang digambarkan gambar 3 dibias menggunakan jaringan umpan balik kolektor yang menggunakan jalur umpan balik dari kolektor ke basis untuk meningkatkan stabilitas sistem. Meskipun titik Q tidak sepenuhnya independen dari beta, sensitif terhadap perubahan beta atau variasi suhunya, biasanya kurang dari yang ditemui untuk konfigurasi bisa tetap atau bias emitor. Beberapa parameter yang bisa dihitung adalah yang pertama impedansi input atau ZI, yang kedua impedansi output atau Z0, dan yang ketiga adalah keuntungan atau A. Impedansi masuk atau home. ZI dapat dirumuskan dengan RS per 1 per beta ditambah RC per RF, di mana untuk mencari RS sendiri adalah 26 mV per IE. IE sendiri dicari dengan IE sama dengan beta ditambah 1 per IB. IB sendiri dicari dengan VCC dikurang VBE per RF ditambah beta RC. Impedansi atau keluaran atau Z0 dirumuskan dengan RC dikali RF per RF ditambah RC. Untuk memperoleh AV dirumuskan dengan V0 per VI atau sama dengan min RC per RE. Peralatan yang dibutuhkan pada modul ini adalah laptop dan software multisim. Dan yang keempat, diagram rangkaiannya seperti berikut. Yang kelima adalah langkah kerja. Langkah kerja yang pertama adalah
Di gambar 3 diketahui RC-nya sama dengan 2,7 kilo-ohm, RF-nya 108 kilo-ohm, betanya 153, FBE-nya 0,6 volt, VCC-nya 12 volt. Dan menghitung ZI menggunakan persamaan 1, 2, dan 3 yang telah dijelaskan tadi. Hasilnya masukkan ke tabel 1. Yang kedua, menghitung Z0 menggunakan persamaan 5, lalu hasilnya masukkan ke tabel 1. Yang ketiga, menghitung AV menggunakan persamaan 6, lalu masukkan hasilnya ke tabel 1. Yang keempat adalah membuat rangkaian seperti gambar 4 di simulator multisim, lalu disimulasikan. Yang kelima, mengukur amplitudo sinyal input di channel A dan amplitudo sinyal output di channel B yang ditampilkan di osiloskop, lalu tentukan AV menggunakan persamaan 6 dan masukkan hasilnya ke tabel 1. Yang keenam, mengklik menu Simulate, instrumen Measure Probe, dan letakkan probe di lokasi yang ditunjukkan oleh gambar 5. Pada langkah yang keenam ini sedikit berbeda yang saya lakukan nanti, karena di sini menggunakan multisim yang versi 13, sedangkan saya menggunakan yang versi 14. Jadi letak dari menu dari probe-nya berbeda. Nanti akan saya jelaskan. Yang ketujuh adalah mengklik menu Simulate, Analisa, Single Frequency AC Analysis. Pilih frekuensi sesuai dengan frekuensi function generator, yaitu 1 kHz, seperti yang terlihat pada gambar 6. Yang ke-8 adalah mengklik tab Output, klik I probe 1, lalu klik Add, seperti pada gambar 7. Yang ke-9 mengklik V probe 1, lalu klik tombol Add seperti gambar 8, dan yang ke-10 mengklik Add Expression yang ditunjukkan gambar 8, lalu klik V probe 1 dibagi I probe 1 di kolom Expression seperti pada gambar 9, kemudian tekan OK. Mengklik tombol Simulate untuk melakukan analisis seperti tertera pada gambar 10. Yang ke-12, hasil analisis ditampilkan di gambar 11, yaitu pada baris kedua yang terdapat nilai real dan imajiner. Untuk mendapatkan ZI, maka dihitung menggunakan persamaan 7. Hasil ini dimasukkan ke tabel 1. Di mana jika nanti udah ditampilkan nilai ZI dan nilai real dan imajinernya, maka ZI dapat dicari dengan rumus akar real kuadrat ditambah imajiner kuadrat. Yang ke-13, menghapus osiloskop dan probe 1 di rangkaian, kemudian hubungkan resistor beban R3 dengan C2 seperti gambar 12 ini. Dan yang ke-14, meletakkan probe 1 di output amplifier, yaitu di antara kolektor transistor dengan C2. Seperti yang terlihat pada gambar 13 ini. Yang ke-15, mengulangi langkah nomor 7 hingga diperoleh hasil analisa seperti pada gambar 11. Hasil analisis FL di baris pertama dan kedua, dan hasil analisis FL di baris pertama dan IL pada baris ketiga dengan masing-masing bilangan real imajinernya. Untuk mensubstitusikan bilangan real dan imajiner baris pertama ke persamaan 7 untuk menghitung VL. Yang ke-13, mensubstitusikan bilangan real dan imajiner baris ketiga ke persamaan 7. Dan yang ke-18, untuk mengukur tegangan output tanpa beban FLO, hapus RA3 di rangkaian yang terlihat pada gambar 14, lalu ulangi angka 7 hingga ke 11 seperti gambar. Yang ke-19, hasil analisa FLO di baris pertama, substitusikan bilangan real dan imajiner di barisan pertama tersebut ke persamaan 7 untuk menghitung FL0. Yang ke-20, menghitung Z0 menggunakan persamaan Z0 sama dengan FLO Z
ZO sama dengan FLO dikurang FL per IL. Pada percobaan dapat dilihat ini hasilnya. Yang pertama, selanjutnya adalah analisis data. Pada praktikum preamplifier mikrofon kondenser dengan menggunakan software multisim yang bertujuan untuk membuktikan hasil yang diperoleh melalui perhitungan dengan teori dan hasil pengukuran dengan menggunakan software multisim. Pada perhitungan dengan teori, kita dapat menghitung nilai dari IB, IE, RE, ZI, Z0, dan AV, yang mana rumusnya telah dipaparkan pada modul 2. Rumus tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, dan hasil yang didapatkan dari perhitungan rumus di atas adalah IB-nya sama dengan 0,01922 mA, IE-nya 2,96 mA, RE-nya 8,78 ohm, ZI-nya 48,37 ohm, Z0-nya 2660 ohm, dan AV-nya min 307,51 ohm. Pada percobaan menggunakan multisim, percobaan pertama pada langkah kerja kita menampilkan gelombang dari osiloskop dari rangkaian yang diberikan pada modul 2, didapatkan bentuk gelombang pada channel A dan channel B. Terlebih dahulu kita mengatur skala pada channel A, channel B, dan time per diff pada osiloskop. Selanjutnya pada langkah kerja 13, kita menggunakan probe dengan mengubah nilai single frekuensi AC, didapatkan hasil bilangan imajiner dan real. Dapat diperoleh nilai ZI-nya dengan rumus ZI sama dengan akar real kuadrat ditambah imajiner kuadrat. Setelah itu pada langkah yang ke-13 dengan menghilangkan osiloskop dan menambahkan nilai R3 10 kΩ dan mengubah letak probe, didapatkan hasil bilangan real dan imajiner yang diperoleh dan dapat diperoleh nilai dari FL dan IL dengan rumus yang sama dengan ZI. Kemudian pada langkah kerja ke-18 kita menghilangkan nilai dari R3 10 kΩ dan meletakkan probe pada dekat C2, didapatkan hasil bilangan real dan imajiner. Dan kita dapat menentukan nilai dari FLO dengan rumus yang sama dengan ZI tadi. Setelah mendapatkan nilai FLO, kita dapat menghitung nilai dari Z0 atau rumusnya FLO dikurang FL per IL. Pada praktikum multisim yang telah dilakukan, diperoleh ZI-nya 455,83 ohm, Z0-nya 2468 ohm, AV-nya 280, sedangkan dengan perhitungan teori didapatkan ZI-nya 408,37 ohm, Z0-nya 2660 ohm, dan AV-nya min 307,51. Ini adalah hasil perhitungan dengan menggunakan teori dan menggunakan rumus yang telah dipaparkan tadi, di mana RC diketahui 2,7 kΩ, RF-nya 108 kΩ, dan delta-nya 153, FBE-nya 0,6 volt, VCC-nya 12 volt. Kita masukkan rumus, kita cari terlebih dahulu nilai IB, di mana IB adalah rumusnya VCC dikurang VBE per FE RF ditambah beta RC. Masukkan nilainya dan didapatkan hasilnya 0,0192 mA. Dan selanjutnya kita mencari IE dengan rumus beta ditambah 1 dikali IB, dan didapatkan hasilnya 2,96 mA. Selanjutnya kita mencari RE, yaitu dengan rumus 26 mV per IE, dan didapatkan hasilnya 8,78 ohm. Selanjutnya kita mencari nilai ZI, yaitu dengan rumus RE per 1 beta ditambah RC per RF,
dan didapatkan hasilnya 408,37 ohm. Selanjutnya kita mencari nilai dari Z0 yaitu RC dikali RF per RC ditambah RF. Di mana didapatkan hasilnya dari Z0 adalah 2660. Untuk mencari AV-nya dengan rumus untuk mencari AV menggunakan rumus untuk mencari AV digunakan rumus V0 sama dengan untuk mencari AV digunakan rumus V0 per VI atau dengan min RC per RE dan didapatkan hasilnya min 307,51 ohm. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan aplikasi multisim. Yang pertama, pada langkah kerja nomor 5, kita disuruh untuk mengukur amplitude sinyal input di channel A dan amplitude sinyal output di channel B yang ditampilkan di osiloskop, lalu tentukan AV menggunakan persamaan 6 dan masukkan hasilnya ke tabel yang pertama. Rangkaian gambar 4 untuk modul yang kedua. Kita jalankan function generatornya, jangan lupa dirubah jadi 1 kHz dan amplitudenya 10 mV dan osiloskopnya. Di sini saya menggunakan skala time per diff-nya 200 mikrosecond per diff. Channel A-nya saya menggunakan 1 mV per diff dan channel yang kedua menggunakan skala 2 volt per diff, di mana ini adalah bentuk gelombangnya dari gambar rangkaian nomor 4. Yang kelima adalah kita disuruh menggunakan probe, di mana di sini pada langkah kerja letak probe-nya berada di sini, tetapi saya memakai multisim pada versi yang ke-14, sedangkan pada model adalah versi yang ke-13. Jadi di sini tidak ditemukan menu measure probe. Dan ternyata di versi 14 menu measure probe-nya berada di atas sini. Sebelumnya saya sudah mencobanya dan memasukkan nilai dari probe-nya, yaitu kita ambil probe yang ini dan meletakkan probe-nya di sini. Karena itu sesuai dengan gambar rangkaiannya yang pertama. Setelah itu kita mengatur nilai dari frekuensinya, yaitu pada menu di sini, analisis dan simulation. Tadi saya lupa untuk men-stopkannya. Lanjut, untuk mengatur untuk mengubah nilai frekuensinya dengan menekan simulate dan analysis and simulation dan mencari menu dari single frekuensi AC dan mengubah nilai 1 menjadi 1 kHz karena ini sebelumnya Hz ya, dan mengubah outputnya. Di sini yang pertama tuh sebenarnya nilai dari ini belum ada, tetapi coba kita hapuskan, kita gambar yang pertama karena saya memakai yang versi 13, jadi
variabelnya sudah ada di sini, tidak perlu ditambahkan, dan untuk yang ditambahkan cuman yang V prop. Penulisannya harus sesuai dengan yang variabel yang di sini. V prop 1 dibagi I prop 1. Berbeda dengan yang ada di modul karena saya memakai multisim yang pada versi 14. Oke, dan sekitaran. Didapatkan di sini nilai dari VPR1 dibagi IPR1, yaitu bilangan realnya 455,83 dan nilai non-imaginernya yaitu min 1,79. Jika kita masukkan dalam rumus mendapatkan nilai ZI-nya 455,83 ohm. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari FL dan IL-nya. Di mana kita akan menghilangkan osiloskop ini dan menambahkan R3 sebesar 10 kilo ohm. Setelah itu kita akan memindahkan aprobnya ke ini. Dan selanjutnya kita jalankan. Dapat dilihat di sini nilai dari bilangan imajiner dan realnya, di mana kita mengambil untuk IL adalah untuk baris yang pertama dan memasukkannya dalam rumus dan didapatkan hasilnya 455,83. Maksudnya yang pertama kita mencari FL yaitu pada baris yang kedua dan dimasukkan nilainya dan didapatkan untuk FL-nya 2,35 ohm. Untuk IL-nya kita menggunakan baris yang pertama dan dimasukkan ke dalam rumus dan didapatkan hasilnya 0,235 dikali 10 pangkat 3 ohm atau 0,23 mili ohm. Untuk selanjutnya mencari VLO yaitu dengan menghapus nilai R3 dan menjalankannya. Didapatkan hasil seperti berikut, dan untuk mencari VLO kita memakai pada baris yang kedua di mana jika dimasukkan dalam rumus didapatkan nilainya 2,93 ohm. Dan setelah kita mendapatkan nilai dari FLO, VL, IL, kita dapat mencari Z0-nya dengan rumus
CLO dikurang VL per IL, di mana mendapatkan nilai 2468 dan V0-nya 2,8 div dikali 2 faktor div, di mana ini adalah didapatkan dari VPP gelombang pada multisim ini. VPP gelombangnya dikali sama skala channel A dan B. Dan untuk V0 didapatkan 5,69 volt dan VI didapatkan 20 mV dan dimasukkan ke dalam rumus AP sama dengan V0 per VI dan didapatkan 280. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada praktikum ini adalah preamplifier sendiri adalah sebuah perangkat atau alat yang biasanya terdapat pada bagian awal dalam pengolahan sinyal audio. Preamplifier bertugas mengambil sinyal audio yang sangat lemah dari input audio elektronik seperti kondensor untuk dikuatkan level sinyalnya agar cukup untuk diberikan pada pengolahan selanjutnya, yaitu tone control. Pada preamplifier mempunyai karakteristik tertentu, yaitu impedansi masukan atau ZI, impedansi keluaran Z0, faktor penguatan, dan cacat keluaran. Pada percobaan dengan menggunakan perhitungan teori, pada multisim didapatkan nilai ZI, Z0, dan AP. Dapat disimpulkan bahwa pada lambat gelombang osiloskop dapat dilihat bahwa sinyal keluaran dari sinyal input sama persis, yang artinya di sini bahwa sistem penguat audio kuat. Karena jika kita menggunakan skala yang berbeda-beda pun sinyalnya tetap sama. Yang kedua, dapat disimpulkan bahwa pada tabel percobaan dapat dilihat bahwa nilai perhitungan dengan teori ZI, Z0, dan AP berbeda dengan perhitungan pada multisim. Tetapi nilainya tidak jauh bedanya gitu. Yang ketiga, semakin tinggi impedansi masukan ZI, maka semakin PK input dan sebaliknya. Yang keempat, sebuah preamplifier disetting mempunyai impedansi masukan ZI yang tinggi dan impedansi keluaran Z0 yang rendah. Dapat dilihat pada tabel bahwa ZI-nya tinggi dan keluaran untuk Z0-nya rendah. Dapat dilihat pada tabel. Ini adalah daftar pusaka yang saya dapatkan, yaitu modul pada praktikum dan daftar pusaka dari internet. Dan ini adalah lampiran yang lampiran pada multisim. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.